Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani Ramdhani Putri. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Media Audio dalam mata kuliah Media Pembelajaran dengan NIM 21801083. Adapun materi yang saya akan bawakan di sini ada 3. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan media audio? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan ragam media audio? Serta apakah yang dimaksud dengan kelebihan dan keterbatasan dari media audio. Selanjutnya, pengertian media audio, yakni yang pertama, media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Media audio itu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa maupun nonverbal. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera pendengar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Tim Penyusun 2007 halaman 76, media audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Daryanto memaparkan bahwa audio berasal dari kata audible yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didik guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Menurut Arif S. Sudirman, mengatakan bahwa media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Media audio ini seringkali diartikan media yang sama sebab dua-duanya, yaitu merupakan media pembelajaran yang berbasis suara atau bunyi. Audio berasal dari kata audible yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Kemampuan mendengar telinga manusia berada pada daerah frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Di luar itu, manusia tidak mampu lagi mendengarkannya. Ketika temannya menyanyi dan membaca puisi, mereka bisa mendengarkannya dengan baik karena frekuensi suara yang dikeluarkan oleh kedua temannya tersebut masih berada pada daerah frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Sebaiknya ketika melihat sekawan semut yang sedang berjalan, mereka tidak mendengarkan apa-apa. Padahal sebenarnya gerakan semut tersebut juga mengeluarkan bunyi, hanya saja frekuensi bunyi yang dikeluarkannya di bawah 20 Hz, sehingga telinga kita tidak mampu mendengarkannya. Selanjutnya, yakni ciri-ciri media audio. Media audio itu mempunyai sifat yang khas. Yang pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. Yang kedua, personal. Yang ketiga, cenderung satu arah. Dan yang terakhir, mampu menggugah imajinasi. Selanjutnya, ragam media audio. Dalam program audio ataupun radio, hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Sehubungan dengan hal ini, unsur menghibur perlu diperhatikan tentunya, agar peserta didik tidak bosan dan senang mendengarkannya sampai program selesai. Ada berbagai macam jenis audio. Di antaranya ada alat penyimpan file audio modern. Yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramafon. Yang kedua yaitu DVD atau kaset, yaitu suatu alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam di setiap sisinya. CD dan DVD maupun digital versatile disk adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. CD dan DVD dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset.
Yang ketiga, salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan CD audio. Alat untuk memutarnya adalah MP3, yaitu MP3 player atau iPod. Yang keempat ada WAV atau Waveform Audio Format, merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar ini adalah iPod. Yang terakhir adalah video streaming melalui radio streaming. Melalui radio streaming, kita dapat mendengarkan materi siaran secara langsung atau live dengan mengakses internetnya atau mengakses via internet. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan dari media audio sendiri. Yang pertama, kelebihannya menurut Sudirman, media rekaman dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil karena harganya yang sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perseorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian atau merekam pekerjaan siswa. Yang keempat, rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan keterampilan mengucapkan, membaca, mengaji, atau berpidato. Yang terakhir, pengoperasian media rekaman relatif lebih mudah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari media audio tersebut menurut Sudirman, yakni dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah pita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya, apalagi jika radio tape IDA memiliki angka-angka penuntun putaran pitanya. Yang kedua, kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda dengannya. Baik, mungkin cukup sekian paparan dari saya tentang materi media audio. Saya selaku pemateri mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam kalimat saya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.